Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Aidil terus. Coba yang lain. Mbak Bil, yo. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi pemahaman atas apa yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik anak-anak, sebelumnya saya absen dulu ya. Aisyah Azhara Rahma hadir. Al-Faru Raihan hadir. Alika Sahi, Al-Kafi Fadil, Anaki Akila Asna ya. Oke, pelajaran kita hari ini tentang apa? Masih ingat? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba kita ingat-ingat lagi pertemuan yang lalu. Yang kita pelajari tentang apa? Nama-nama malaikat. Terus tugas-tugas malaikat. Coba masih ingat enggak? Nama malaikat itu apa saja kemarin? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Mungkar, Malik. Ternyata sudah hafal semua. Nah, kemarin ya tugas-tugas malaikat masih ingat enggak? Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Mungkar. Bersama siapa? Malaikat Nakir. Nah, kemudian malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Ridwan. Kemarin kita belajar menggunakan metode apa? Bernyanyi. Dengan metode bernyanyi itu kalian kira-kira sudah bisa menghafalkan enggak? Karena itu trik supaya kalian bisa cepat hafal tentang nama dan tugasnya sekaligus, ya kan? Nah, oke. Untuk hari ini ya, materi beriman kepada malaikat Allah masih di bab yang sama. Kita melanjutkan yang kemarin. Yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat malaikat, kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Nah, kalau kita bicara tentang sifat, ya, sifat itu kira-kira apa? Kalau kemarin kan tugas. Tugas itu kan pekerjaannya, ya kan? Hal yang harus dilakukannya. Nah, sifat itu apa? Ciri-ciri, ya boleh. Apalagi? Ya, sesuatu yang melekat pada diri malaikat. Itu namanya sifat-sifat malaikat. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat. Silahkan dipersiapkan bukunya Anur, ya. Di Anur itu ada materi tentang sifat dan hikmah. Dibuka halaman berapa? 56 ya. Sebelum itu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah mengikuti pelajaran dengan metode bernyanyi juga, jadi kita akan menggunakan metode bernyanyi juga. Peserta didik dapat menghafal nama dan tugas malaikat. Nah, itu kita melanjutkan yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah melalui metode bernyanyi juga nanti peserta didik dapat mengemukakan sifat-sifat malaikat. Nanti sifat-sifatnya apa saja nanti kita juga belajar menggunakan metode bernyanyi. Tugas-tugas malaikat yang kemarin, masih ingat lagunya? Masih.
Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama nama dan tugas malaikat. Ya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, Malik di neraka, Ridwan di surga. Syair yang terakhir, Malik di neraka, Ridwan di surga. Maksudnya Malik di neraka itu apa? Nah, menjaga pintu neraka. Nah, Ridwan di surga maksudnya apa? Menjaga pintu surga. Nah, sifat-sifat malaikat. Nah, nanti kita akan menyanyikan lagu tentang sifat-sifat malaikat. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu tentang sifat-sifat malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau bahasa Arab cahaya itu nur, ya, pinter. Siapa tadi? Mas Bagus. Yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Karena tidak memiliki hawa nafsu, maka malaikat itu tidak menikah. Kemudian yang ketiga apa? Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Nah, ini sambungan dari yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Nafsu itu apa sih? Keinginan, pinter sekali ya. Nafsu itu keinginan. Mas Naki jos. Tepuk tangan buat Mas Naki. Yeah. Ya. Jadi nafsu itu keinginan. Jadi malaikat itu tidak punya rasa ingin. Kalau manusia pasti punya banyak keinginan, bahkan ribuan keinginan yang ada di otak kita, ya kan? Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, ya kan? Nah, itu kalau manusia pengen makan ini, pengen makan itu, ya kan? Itu kalau manusia. Lah, malaikat itu berbeda. Malaikat itu tidak punya keinginan. Tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak punya. Tidak punya keinginan untuk makan, untuk tidur, ya, minum, enggak. Malaikat itu tidak punya hal seperti itu. Sekarang sifat malaikat yang keempat apa? Malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Terus piye? Oh, pertanyaannya, piye, Pak? Terus apa jenenge? Terus apa namanya, Pak, kalau nggak laki-laki, nggak perempuan? Ya nggak ada istilahnya. Malaikat ya malaikat. Kalau binatang ya pasti ayam misalkan. Ayam kan ada jantan, ada betina. Nah, misalkan seperti ini. Ini namanya apa? Mos, benda kan? Nah, benda. Ini laki-laki apa perempuan? Nggak tahu kan? Nah, ini misalkan jilbab yang kamu pakai. Jilbab itu laki-laki apa perempuan? Loh, masa ada? Jilbab ya jilbab, meskipun dipakai oleh perempuan, tapi dia tidak punya jenis kelamin gitu. Jadi malaikat itu ya malaikat, ya. Tidak bisa kita samakan dengan manusia. Ya, itu sifat yang keempat. Sekarang kita lanjutkan sifat malaikat yang berikutnya. Malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah membantah perintahnya. Perintah siapa? Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah, bahasa Jawane itu badali. Itu kalau kamu, ya kan? Kalau disuruh-suruh orang tua nggak mau berangkat. Tapi kalau malaikat itu tidak ada kata-kata males, tidak ada kata-kata moh, tidak ada kata-kata tidak. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat. Sebagai contoh gini, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud saja. Malaikat langsung bersujud. Sampai kapanpun malaikat itu tidak akan berdiri, bahkan sampai hari kiamat, kecuali Allah memerintahkan untuk bangun. Itu namanya malaikat. Loh, Pak, gak kesel? Malaikat tidak punya rasa capek. Gak males, malaikat tidak punya nafsu. Jadi nggak ada kata-kata males.
Itu malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, ya. Itu. Sekarang yang berikutnya adalah malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah. Kemudian selanjutnya adalah malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang dikehendaki atas izin Allah. Jadi gitu. Jadi ini nanti sifat-sifat malaikat yang ada di sini nanti kita akan menyanyikan lagu tentang ini. Jadi syairnya nanti juga ini. Cuman nanti pakai musik, pakai nada Yalal Waton. Pernah dengar? Nah, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman. Sifat-sifat malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak tidur. Malaikat tidak berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Selalu taat dan patuh pada Allah, tidak pernah membantah perintahnya. Malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah. Malaikat bisa berubah seperti manusia. Malaikat bisa berubah atas kehendak Allah. Nah itu. Nah kita sama-sama dulu, nanti baru bergantian kelompok. Sifat-sifat malaikat Allah diucapkan dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat bisa berubah atas kehendak Allah. Nah gitu. Kita ulangi, siap? Semangat dong. Yuk, biar semangat. Tepuk Mirta dulu ya. Masih ingat? Tepuk Mirta. M I R T A. Mirta, Mirta. Oke. Siap? Kelompok yang mana dulu? Oke, kelompok Wahidun. Berdiri. Ayo Mas, berdiri. Siap? Baca basmalah dulu. Malaikat Allah diciptakan dari cahaya, bisa berubah atas kehendak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Wahidun yang keras. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Oke, berdiri ya. Kelompok Isna ini. Kelompok yuk. Sifat-sifat malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Oke, tepuk tangan. Sekarang yang putri. Yuk, silakan. Kelompok yang mana dulu? Nah, salah satu berdiri. 1, 2, 3, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Ayo, yang ceria. Sifat-sifat Allah. Iya, tepuk tangan buat kelompok salah satu. Sekarang lanjutnya. Yuk silakan duduk. Selanjutnya silakan berdiri. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya semuanya. Ya. Baik. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan ya. Kira-kira kamu masih ingat enggak? Ya, tak tutup dulu. Sifat malaikat tadi yang pertama apa?
Diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak makan, tidak tidur. Terus menikah enggak? Tidak. Punya anak enggak? Enggak. Terus apa itu? Malaikat itu selalu bertasbih dan mensucikan Allah. Malaikat bisa berubah seperti apa? Manusia. Malaikat itu juga bisa berubah seperti macam-macam atas kehendak Allah. Gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya itu apa? Dibuka bukunya. Bukunya dibuka ya. Halaman 56 itu hikmah beriman kepada malaikat. Dibaca bersama-sama. 1. Oke. Jadi hikmah beriman kepada malaikat yang pertama, nanti kita akan mendapat manfaat seperti ini. Apa namanya? Meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, menambah semangat untuk berbuat baik ya. Disiplin dan ketaatan malaikat itu bisa kita tiru. Seperti apa? Malaikat kan selalu taat dan patuh pada Allah. Nah, itu kita bisa tiru ya. Selanjutnya, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian bisa mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah kepada makhluknya. Baik, saya akan membagikan soal ya. Kan dikerjakan sendiri-sendiri. Mas, ojo kono, Mas. Ayo, bukunya ditutup ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Sekarang perhatikan ya. Pekerjaannya sudah selesai ya. Sekarang saya panggil untuk hafalan ya. Aisyah Azhara, maju. Yang keras. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Mikail membagi diri. Tuh. Ya, Alika Sahi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Mikail membagi Ya. Akila. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki. Mungkar Nakir menanya di alam kubur, Israel mencabut nyawa. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Mikail Oke, sekarang duduk perhatikan ya. Sudah selesai untuk hafalannya. Untuk kesimpulannya hari ini, untuk sifat-sifat malaikat yang pertama apa? Diciptakan dari cahaya. Terus iya, tidak memiliki hawa nafsu. Terus tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Terus yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Terus selalu patuh dan taat pada Allah. Hikmah beriman kepada malaikat tadi apa saja? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan manusia. Terus Allah atas penjagaannya, terhindar dari ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita ulangan ya, ulangan harian. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama.
Rabbil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.